Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia dalam kehidupan dunia ini. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Tidak dia si kaya, terlebih dia si miskin, semuanya ingin kebahagiaan. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan terletak pada kaya dan miskinnya seseorang, tapi kebahagiaan itu sesungguhnya terletak di dalam sejauh mana dia mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Teringat ada sebuah kisah seorang yang kaya raya memiliki tanah yang begitu luas dan lebar. Suatu ketika dia ingin melihat tanah yang luas dan lebar. Dia naik ke atas sebuah bukit, karena hanya dengan di atas bukit itulah dia bisa melihat hamparan tanah yang luas yang dia miliki. Sampainya di atas bukit, dia melihat begitu luas tanah yang terhampar itu, hampir seluruhnya miliknya. Tersenyum dia. Tapi tatkala ia berbalik melihat, di antara tanahnya yang luas itu masih ada sebidang tanah yang kecil yang bukan menjadi miliknya. Dan sebidang tanah yang kecil itu tidak pernah dijual oleh pemiliknya kepada si kaya ini. Maka hatinya resah, hatinya gundah gulana, hatinya kecewa, hatinya ketir melihat masih ada sebidang tanah yang masih bukan miliknya. Di saat-saat dia sedang merasakan resah, kegelisahan hati, dia mendengar sayup-sayup kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba Allah yang benar-benar mensyukuri nikmat. Dia dengarkan kalimat alhamdulillah. Semakin ia dengar kalimat itu, semakin masuk ke dalam relung hatinya. Tanpa terasa air matanya menetes. Dia berpikir begitu nikmatnya orang yang sedang memuji Allah ini. Si kaya ini kemudian penasaran dari mana suara itu. Siapakah sesungguhnya yang sedang memuji Allah begitu nikmatnya ini. Dia turun dari atas bukit itu, mencari dan menelusuri dari mana arah suara orang yang sedang memuji Allah itu. Hingga dia masuk ke dalam sebuah hutan. Ternyata di dalam hutan itu ada sebuah rumah yang sangat memprihatinkan keadaannya rumah itu. Tapi ternyata dari situlah suara itu berawal. Dia dekati rumah itu dan kebetulan pintunya terbuka. Di dalam ada seorang tua yang sedang mengucapkan alhamdulillah. Ada seorang tua yang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Kemudian si kayanya mengucapkan salam, assalamualaikum. Tidak ada jawaban dari dalam. Assalamualaikum, dua kali dia mengucapkan salam juga tidak ada jawaban. Bukan tidak mau menjawab, tapi orang tua yang sedang memuji Allah itu saking nikmatnya dia tidak mendengar orang yang mengucapkan salam. Ketiga kalinya dia keraskan suara si kaya ini mengucapkan assalamualaikum. Terkejutlah orang tua yang berada di dalam rumah ini yang sedang memuji Allah ini. Kemudian dia menjawab salam tamunya itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdiri begitu melihat tamunya, dia langsung peluk, dia menangis sambil mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri hamba mata ya Allah, dan dengan dua mata ini hamba bisa melihat tamu hamba datang ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah tiada henti. Kemudian si kaya ini bertanya, wahai bapak tua, begitu nikmatnya engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sungguhnya gerangan yang kau rasakan?
padahal keberadaanmu sungguh sangat memprihatinkan. Kemudian si tua ini menjawab, wahai tuanku, betapa saya tidak bersyukur, betapa saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan saya 2 mata, hingga dengan mata ini saya bisa melihat engkau datang. Dengan 2 mata ini saya bisa melihat keindahan istri dan anak-anak saya. Dengan 2 mata ini saya bisa melihat indahnya dunia. Dan ini adalah nikmat yang besar ya Allah. Alhamdulillah. Menangis kembali si orang tua mensyukuri nikmat mata. Kemudian si orang tua ini melanjutkan perkataannya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada saya. Dan sungguh demi Allah saya belum bisa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Si kaya tertegun mendengar jawaban dari orang tua itu. Kemudian si kaya permisi meninggalkan orang tua itu. Di perjalanan si kaya ini berpikir, seharusnya yang harus lebih bersyukur itu adalah saya, kata si kaya. Karena sesungguhnya saya hidup bergelimang harta. Semua saya punya, semua saya miliki. Tapi selama ini saya tidak kurang mensyukuri itu semua. Sungguh orang tua itu telah menyadarkan saya. Maka kemudian si orang tua ya si kaya ini pulang ke rumah. Dan dia berjanji di dalam hatinya bahwa sungguh dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Dia akan memberikan rumah beserta isinya, fasilitas yang lengkap untuk si kaya, untuk si miskin ini, sebagai ucapan terima kasih yang telah menyadarkan jiwanya. Keesokan harinya si kaya ini kembali mendatangi si miskin ini. Dan kebetulan si miskin ini juga sedang memuji Allah. Memang itulah yang dilakukan oleh si miskin. Setiap hari tidak ada waktu kecuali memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sampai di rumah si miskin ini, kemudian si kaya ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh si miskin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menangis si miskin, alhamdulillah ya Allah. Kemudian si kaya berkata kepada si miskin, bolehkah kau masuk? Oh silahkan tuanku, masuklah ke dalam. Dipersilahkan si kaya ini masuk ke dalam. Sampai di dalam, kemudian si kaya ini berkata, sungguh engkau telah menyadarkan saya. Seharusnya yang lebih pantas bersyukur kepada Allah itu bukan engkau, tapi saya, yang telah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, harta yang begitu banyak. Saya hidup bergelimangan harta, tapi selama ini saya tidak bersyukur kepada Allah. Tapi saat ini kau telah menyadarkan aku. Terima kasih begitu besar. Apa yang saya rasakan saat ini semuanya karena engkau. Kau telah mengingatkan aku betapa saya harus menjadi hamba yang baik, pandai bersyukur kepada Allah. Maka sebagai ucapan terima kasih ini, saya ingin memberikan engkau sebuah rumah berikut dengan peralatan lengkap di dalamnya, agar kau tidak hidup seperti ini. Kemudian si miskin ini menjerit, menangis sejadi-jadinya. Dia katakan kepada si kaya, wahai tuanku, tidakkah kau berpikir, tidakkah kau menyadari, tidakkah kau melihat dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya ini saja, saya belum mampu mensyukuri semuanya. Bagaimana mungkin saya akan menerima segala pemberianmu? Dan nanti bagaimana saya bisa mensyukuri itu semua? Saya tidak sanggup. Wahai saudara, subhanallah, sebuah tamparan yang sungguh sangat luar biasa untuk kedua kalinya kepada si kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka belajarlah dari kisah ini. Mari kita lihat apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang kita anggap sederhana, yang kita anggap nikmat itu kecil, padahal sesungguhnya nikmat itu begitu besar yang Allah berikan kepada kita. 2 mata kita tidak ternilai harganya, mulut kita tidak ternilai harganya, hidung kita tidak ternilai harganya, belum lagi seluruh anggota tubuh kita. Jika kita ingin nilaikan, jika kita ingin rupiahkan, maka sungguh tidak akan pernah ada nilainya berapapun. Karenanya mari berusahalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadilah kita benar-benar hamba yang pandai bersyukur, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi kebahagiaan akhirat kita akan tercatat sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita semua
dianugerahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.